ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seiman hadis 871. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun la atasaddaqanna bi sadaqah fa kharaja bi sadaqati fa wada'a fi yadi sariqin. Dahulu ada orang berkata, aku akan bersedekah malam ini. Lalu ia keluar membawa sedekahnya. Lalu lupanya ia salah orang, Pak. Dia berikan sedekahnya kepada pencuri. Fa asbahu yatahaddatsun. Di pagi harinya orang-orang berbincang-bincang. Tusuddiqal lailah ala sariq. Tadi malam ada pencuri yang diberi sedekah. Wa qala Allahumma lakal hamdu ala sariq. Mendengar itu orang itu berkata, ya Allah, bagimu segala puji yang telah mentakdirkan sedekah kepada pencuri. La atasaddaqanna bi sadaqah. Aku akan bersedekah lagi malam ini. Fa kharaja bi sadaqati fa wada'a fi yadi zaniyah. Maka ia pun keluar membawa sedekahnya. Rupanya salah orang lagi, Pak. Dia berikan kepada pelacur. Fa asbahu yatahaddatsun. Maka di pagi hari ya, orang-orang berbincang-bincang. Tusuddiqal laila ala zaniyah. Tadi malam ada pelacur dikasih sedekah. Mendengar itu orang itu berkata, Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah mentakdirkan aku untuk sedekah kepada pelacur. La tasaddaqanna bi sadaqah. Malam ini aku akan sedekah lagi. Fa kharaja bi sadaqati fa wada'a fi yadi ghani. Maka ia pun keluarlah membawa sedekahnya. Rupanya salah orang lagi, Pak. Kali ini dia memberikannya kepada orang kaya. Karena dia nggak tahu, dikiranya dia miskin. Ya. Fa asbahu yatahaddatsun.
Di pagi harinya orang-orang berbincang-bincang lagi. Tasuddiqal laila 'ala ghani. Tadi malam ada orang kaya dikasih sedekah. Orang itu rupanya berkata, Allahumma lakal hamdu ala sariq wa zaniyah wa ghani. Ya Allah, segalamu pujian, bagimu pujian yang telah mentakdirkan aku untuk sedekah kepada pencuri, pelacur dan orang kaya. Fa'utiya faqila lahu. Lalu didatangilah orang tersebut, yaitu oleh malaikat. Lalu malaikat itu berkata, amma sadaqatuka ala sariq, fala'allahu an yasta'iffa an sariqatih. Adapun sedekahmu kepada pencuri, semoga menjadikan dia tidak jadi mencuri. Wa amma zaniyah, fala'allah an yasta'iffa an zinaha. Adapun sedekah kamu kepada pelacur, semoga menjadikan dia membuat dia tidak melakukan pelacuran. Wa ammal ghani, adapun sedekahmu kepada orang kaya, fala'allaha an ya'tabira fayunfiqa mimma a'tahu Allah. Semoga dia mengambil pelajaran sehingga ia mau berinfak dari apa yang Allah berikan kepadanya. Masya Allah ya, ini orang 3 kali salah terus Pak dalam bersedekah. Ya. Di sini kita ambil faedah Pak. Faedah yang pertama bahwa dalam bersedekah itu kita cukup memakai dugaan kuat bahwa ini orang miskin. Ya. Yang penting kita melihat secara dugaan kuat kita ini orang miskin, ya udah kita kasih. Tidak perlu kita korek-korek sampai detail gitu, Pak. Nggak perlu kita kirimkan verifikator misalnya untuk mengorek ini orang miskin apa bukan, nggak perlu. Cukup kita menilai bahwa dia secara dugaan kuat kita, dia miskin, ya udah kasih. Sebab orang ini rupanya ya sedekah di malam hari. Kalau zaman dulu kan malam hari nggak ada lampu, Pak. Kalau dia lihat, ini kayaknya orang miskin nih, pasti kasih. Rupanya pencuri, Pak. Malam berikutnya berniat mau sedekah lagi. Salah lagi. Ini menunjukkan ya bahwa kita dalam bersedekah, dalam menilai seseorang itu miskin atau tidak itu cukup dengan dugaan kuat. Faedah yang kedua Pak. Nah, di sini menunjukkan bahwa kalau kita sedekah dan ternyata qadarullah salah memberi, maka kita tetap dapat pahala yang sempurna. Karena orang ini 3 kali salah. Ya. Tapi dia tetap diberikan oleh Allah pahala yang sempurna, saudaraku seiman. Misal antum melihat ada orang minta-minta di jalan. Terus antum menganggap, wah ini kayaknya orang miskin. Antum kasih. Qadarullah ternyata bukan orang miskin. Ya. Karena kan banyak ya orang minta-minta ternyata di kampungnya rumahnya gedung, Pak. Dari hasil minta-minta itu. Maka buat dia dosa, tapi buat kita apa? Pahala. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Faedah yang ketiga, hadis ini kita faedah, Pak. Ini menunjukkan bahwa kita berusaha untuk memberikan sedekah itu kepada orang yang berhak. Ini hadis menunjukkan juga, Pak, bahwa pencuri, pelacur, demikian pula orang kaya itu tidak berhak diberikan apa? Sedekah. Siapa yang diberikan sedekah, Pak? Yang paling utama itu orang miskin yang
muslim dan tidak berbuat maksiat. Makanya Rasulullah SAW sabda, la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sampai memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Karena sedekah yang kita berikan kepada orang yang bertakwa itu, dia akan gunakan itu uang untuk apa, Pak? Untuk ibadah, untuk kebaikan. Sehingga kita bisa mendapatkan pahala besar. Dibanding kalau kita sedekah kepada orang yang suka berbuat apa? Maksiat. Maka itu uang biasanya digunakan untuk berbuat maksiat itu, Pak. Ya. Misalnya kita kasih kepada orang yang suka ngerokok. Pastinya dibelikan buat beli rokok itu, Pak. Tapi kalau kita berikan sedekahnya kepada orang yang bertakwa, Masya Allah, maka itu insya Allah digunakan untuk apa? Ketakwaan. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Di sini kita ambil faedah ya akhi. Keutamaan sedekah secara rahasia. Karena orang ini sengaja keluar malam hari untuk sedekah. Karena di zaman dulu nggak ada lampu, gelap gulita. Sengaja ia keluarnya di malam hari supaya tidak ada orang yang tahu, Pak. Makanya kalau kita lihat salafus soleh terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, rata-rata mereka sedekahnya itu di malam hari, Pak. Sebutkan bahwa Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, setiap malamnya itu beliau memanggul gandum. Lalu disimpannya di depan rumah orang miskin. Setiap malam, nggak ada yang tahu. Kecuali istrinya. Ketika Ali bin Husain meninggal dunia, barulah tahu orang miskin itu kalau yang ngasih gandum setiap harinya itu beliau. Karena setelah meninggal nggak ada yang lagi yang ngirim. Masya Allah, subhanallah. Makanya sebutkan dalam hadis, shadaqatus sir tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Allah berfirman, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu memperlihatkan sedekahmu, itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Tapi kalau kamu rahasiakan, sembunyikan sedekah kamu, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik buat kamu. Berarti itu ayat ini menunjukkan, Pak, sedekah rahasia itu lebih besar, Pak, pahalanya. Ya. Makanya kalau kita sedekah sama orang miskin, gak usah, kalau bisa orang miskinnya gak tahu siapa yang ngasih, Pak. Kenapa sih, Pak? Kenapa sedekah itu dianjurkan kita untuk rahasia? Karena kata para ulama, ada 3 hikmah. Hikmah yang pertama, lebih jauh dari riya. Lebih jauh dari apa? Dari riya. Dibandingkan kita sedekahnya terang-terangan, dilihat orang, untuk terkena penyakit riya itu gampang gitu, Pak. Ada orang bikin kontennya sih bagus, mencari orang miskin, orang susah, kemudian dikasih sedekah. Ya kalau niatnya ikhlas bagus, untuk memotivasi orang untuk apa? Sedekah. Cuma masalahnya kan memelihara keikhlasan susah, Pak. Seringkali kita ini kemasukan penyakit ria, ujub, dan yang lain. Maka ini hikmah yang pertama. Kenapa sedekah itu hendaknya dirahasiakan. Yang kedua, ya, hikmahnya apa? Bahwa bersedekah dengan secara rahasia, sudah kita sebutkan tadi, pahalanya jauh lebih besar daripada sedekah terang-terangan. Di antara pahalanya,
Sedekah rahasia apa, Pak? Dia akan diberikan oleh Allah pada hari kiamat naungan, di mana di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa 7 orang itu, Pak? Di antaranya rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Itu orang yang bersedekah dengan sedekah yang ia sembunyikan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya saja tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Subhanallah. Faedah yang ketiga, kata para ulama, memelihara status si miskin tadi. Sebab kalau kita sedekah terang-terangan, jatuh itu di mata orang, Pak. Ya tidak? Iyalah. Tapi ketika kita rahasia, sembunyi-sembunyi, tidak di depan orang, maka orang miskin ini terpelihara statusnya, Pak. Nggak jatuh dia. Ya. Hikmah yang keempat, Pak, yaitu memelihara perasaan si miskin kepada yang memberi. Kalau misalnya kita tahu ya, orang yang suka ngasih, misalnya kita orang miskin nih, dan kita tahu siapa yang suka ngasih sedekah sama kita, pasti Pak nggak enak sama dia, Pak. Ya. Tapi kalau nggak tahu, si miskin juga, kita juga enak, dia juga enak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itulah saudaraku seiman, ya, sedekah rahasia itu sangat dianjurkan sekali dalam Islam. Hadis ini kita ambil faedah, akhi, yaitu ridho dengan ketentuan Allah. Karena qadarullah, orang ini ditakdirkan oleh Allah salah ketika sedekah. Yang pertama, dia kasih orang pencuri. Yang kedua, ternyata dikasih ke pelacur, pezina. Yang ketiga, ternyata kepada orang kaya. Kan itu semua sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang ini berkata, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segalamu pujian untukmu ya Allah, segala puji bagimu yang telah mentakdirkan aku untuk sedekah kepada pencuri, kepada pelacur, kepada orang kaya. Namun terjadi perselisihan para ulama, Pak. Kalau kita memberikan zakat ke orang yang salah, di mana kita menduga orang ini berhak untuk mendapatkan apa? Zakat. Kalau kita kasih zakat kepada dia, ternyata dia tidak berhak mendapatkan zakat. Apakah zakat kita sah atau tidak? Terjadi perselisihan para ulama. Sebagian mengatakan tidak sah. Iya. Wajib diulangi. Sebagian mengatakan sah berdasarkan hadis ini. Dan ini insya Allah pendapat yang paling kuat. Iya. Karena hadis ini disebutkan bahwa dia bersedekah salah orang. Dan yang namanya zakat termasuk sedekah tidak, Pak? Termasuk sedekah. Maka dari itu pendapat yang paling kuat wallahu alam, ya, bahwa kalau kita salah orang saat kita memberikan zakat kita, maka itu tetap sah. Wallahu alam. Kita masuk hadis berikutnya. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Qala Yazid fakana Abu Marthad la yukhti'uhu yawmun illa tasaddaqa bihi bi syai'in
walau ka'ka'ah au baslah. Dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridainya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap orang berada di naungan sedekahnya sampai diputuskan di antara manusia. Artinya di padang mahsyar, setiap orang itu akan berada di bawah naungan apa? Sedekahnya. Berkata Yazid, adalah Abu Marthad, itu seorang sahabat Nabi, setiap harinya bersedekah, walaupun dengan sedikit, walaupun dengan kue kaak, walaupun dengan bawang. Masya Allah, ini sahabat ini, ya, saking ingin mengamalkan hadis ini, Pak, sampai setiap harinya beliau berusaha sedekah, walaupun cuma dengan apa? Dengan bawang, Pak. Ya. Fi riwayatin Ibnu Khuzaimah, hadis ini dari Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari Yazid bin Abi Habib dari Marthad bin Abi Abdillah Al-Yazani, annahu kana awal ahli Misr yaruhu il masjid. Bahwasanya ia, siapa? Itu Marthad bin Abi Abdillah, orang yang selalu pertama kali pergi ke masjid. Wa ma ra'aitu dakhilan al-masjid qat illa fi kummihi sadaqah. Dan tidak pernah aku melihat sekalipun ia masuk masjid kecuali di kantongnya ada sedekah. Imma fulus, wa imma khubz, wa imma qamah. Terkadang uang, terkadang roti, terkadang gandum. Qala hatta ya rubbama ra'aitul basal yahmilu. Sampai-sampai terkadang aku melihat dia bawa bawang untuk disedekahkan. Fa'aqulu ya abal khair, inna hadha yuntinu thiyabak. Lalu aku berkata kepada dia, ya abul khair, itu bawang nanti bikin bau bajumu itu. Fayaqul yabna Abi Habib, ama inni lam ajid fil baiti syai'an atasaddaqu bihi ghairah. Ketahuilah wahai Ibnu Abi Habib, aku tidak mendapatkan apapun di rumahku untuk aku sedekahkan kecuali bawang. Innahu haddatsani rajulun min ashabi Rasulullah SAW. Dan ada seorang sahabat Rasulullah menyampaikan kepadaku sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, dhillul mu'min yaumal qiyamah sadaqatuhu. Pada hari kiamat, naungan seorang mukmin itu adalah sedekahnya. Subhanallah, hadis ini menunjukkan Pak keutamaan apa? Sedekah. Bahwa nanti di padang mahsyar, Pak, di mana pada waktu itu matahari didekatkan 1 mil, bayangkan. Sangat panas luar biasa. Ternyata seseorang itu akan berada di bawah naungan apa? Sedekahnya. Ini menunjukkan subhanallah. Hadis ini menunjukkan Pak semangat ya para sahabat di dalam bersedekah. Sampai-sampai sahabat ini tidak menemukan apapun di rumahnya untuk disedekahkan kecuali bawang. Dibawa juga Pak itu bawang untuk disedekahkan. Masya Allah. Maka dari itu Pak, kita pun demikian Pak. Kita pun harus berusaha untuk semangat sedekah. Semangat sedekah. Walaupun cuma sedikit, walaupun setiap hari kita sedekah cuma 2.000 perak, tak masalah. Akhwat Islam sedekah seiman. Nah, di sini menunjukkan akhi, bahwa kita jangan menganggap remeh sedekah sekecil apapun. Rasulullah SAW sabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Walau anta tasaddaqa bisyiqqi tamrah. Jangan kalian menganggap remeh kebaikan sekecil apapun,
walaupun sedekah dengan sepotong kurma. Walaupun sedekah dengan sepotong kurma, jangan dianggap remeh. Bahkan disebutkan dalam hadis yang pernah lewat, Rasulullah SAW sabda Bapak, "Idza tasaddaqa rajulun bi'adli tamrah min kasbin thayyib, taqabbalallahu biyamini." Apabila seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, maka Allah akan terima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah mengembangbiakan sedekahnya itu. Hatta tasira mithlal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Sebutir kurma. Kita bersedekah dengan sebutir kurma dengan hati yang penuh ikhlas dan dari usaha yang halal, maka Allah akan terima dengan tangan kanannya. Dan Allah akan terus kembangbiakan sampai menjadi sebesar gunung. Allahu Akbar. Bisa jadi ya, sedekah kita yang sedikit itu sangat bernilai di sisi Allah dan menjadi sebab kita masuk surga. Sedekah seiman. Makanya ya tabi'in ini sampai-sampai bersedekah dengan bawang. Ya. Dengan kaak, tahu kan kaak? Kaak itu kue ya, yang terbuat dari gandum. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa anhu qala Rasulullah SAW, "Inna sadaqatu la tudfi'u an ahliha harral kubur, wa innama yastadhillul mu'min yawmal qiyamah fi dhilli sadaqatih." Sesungguhnya sedekah itu memadamkan panasnya kuburan. Memadamkan panasnya apa? Kuburan. Dan sesungguhnya seorang mukmin pada hari kiamat akan berteduh di bawah sedekahnya. Dikeluarkan Tabrani dan Al-Kabir. Dan Syekh Albani mengatakan hasan. Hadis ini subhanallah Pak ya. Ternyata sedekah itu Pak bisa menyelamatkan pelakunya dari adab kubur. Makanya dalam surat Al-Munafikun itu ya. Apa kata Allah Pak? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salih. Berinfaklah kamu dari rezeki yang Allah berikan kepada kamu sebelum datang kepadamu kematian. Lalu ia berkata, "Ya Allah, tolong akhirkan sedikit saja ajalku supaya aku bisa sedekah." Supaya aku bisa apa? Sedekah. Karena dia melihat betapa besarnya pahala sedekah itu, saudaraku sekalian. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada para wanita bahwa penduduk neraka kebanyakan dari siapa? Wanita. Apa kata Rasulullah kepada para wanita? Ya ma'syaron nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Karena aku melihat neraka ternyata kebanyakan penduduknya wanita. Apa hubungannya sedekah dengan Rasulullah diperlihatkan ternyata kebanyakan penduduk api neraka itu wanita? Kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan bahwa sedekah bisa menyelamatkan pelakunya dari api neraka. Kata subhanallah, saudaraku seiman. Jangan pernah kita menganggap remeh sedekah, Pak. Dan jangan pernah pula hati kita menjadi bakhil. Karena sifat bakhil itu sifat yang tercela ya. Ya. Kita lanjutkan. Waqad ruwina an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha idza studi'a syai'an hafidhah. Wa Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah apabila dititipi sesuatu, Allah pasti akan menjaganya. Allah kalau dititipi sesuatu, Allah pasti apa? Menjaganya. Dan sedekah itu termasuk menitip harta kita kepada siapa? Kepada Allah. Maka siapapun yang bersedekah, Allah pasti yang pertama jaga itu sedekah. Yang kedua Allah kembang biakan pahalanya. Bahkan dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan bahwa orang sedekah itu sama saja dengan meminjamkan hartanya kepada Allah, Pak. Ya. Dan Allah pasti ganti dengan yang lebih baik, saudaraku seiman. Hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Abu Talhah akthar al-ansar bil Madinati malan min nakhlin. Abu Talhah adalah kaum Ansar yang paling banyak kebun kurmanya. Abu Talhah ini ya paling banyak apa? Kebun kurmanya. Wa kana ahabba amwalihi ilai bayraha. Wa kanat mustaqbilatil masjid. Dan kebun kurma yang paling disukai oleh Abu Talhah itu bernama Bayroha. Persis di depan masjid. Wa kanat mustaqbilatil masjid. Wa kana Rasulullah SAW yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Dan Rasulullah SAW suka masuk ke kebun kurmanya Abu Talhah itu, Pak. Dan minum dari airnya yang segar. Qala Anas, berkata Anas. Falamma nazalat hadhil ayah. Ketika Allah turunkan ayat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang kamu cintai. Qama Abu Talhah. Mendengar ayat ini, Pak, Abu Talhah langsung berdiri kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Wahai Rasulullah, Allah mengatakan tadi dalam Al-Quran, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Wa inna ahabba amwali ilayya bayraha. Dan hartaku yang paling aku cintai, ya Rasulullah, bayraha. Itu kebun kurma yang berada di depan masjid. Wa inna sadaqah arju birraha wa dhukhraha indallah. Dan aku ingin sedekahkan bayraha itu, ya Rasulullah. Aku berharap mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Silahkan hai Rasulullah, engkau bagikan ya kebunku itu kepada orang yang Allah pandang baik, terserah engkau saja. Maka Rasulullah SAW bersabda apa, Pak? Daka malun rabih. Daka malun rabih. Luar biasa kata Rasulullah. Itu harta yang sangat menguntungkan. Itu harta yang sangat menguntungkan. Kemudian Rasulullah menyuruh Abu Talhah untuk membagikan kepada siapa? Kepada keluarganya. Kepada sanak familinya. Hadis ini akhi, kita ambil faidah keutamaan kaum Ansor. Di mana kaum Ansor itu, Pak, terkenal banget, Pak. Sangat dermawan jiwanya. Sampai-sampai Allah memuji dalam Al-Quran kaum Ansor itu. Dalam surat apa itu? Surat Al-Hasyr. Ya. Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu."
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang yang tinggal di negeri iman, itu kota Madinah, maksudnya kaum Ansar. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke mereka. Dan lebih mendahulukan orang-orang hijrah itu dari diri mereka sendiri. Padahal mereka sendiri sedang butuh. Allahu Akbar. Memang kaum Ansar itu terkenal dermawan-dermawan orangnya, Pak. Masya Allah. Nah ini Abu Talha. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka Abu Talha langsung menginfakkan kebun kurma yang paling dia cintai. Subhanallah. Hadis ini kita ambil faidah, Pak. Yang kedua, bahwa sedekah yang paling besar pahalanya adalah harta yang paling kita cintai. Sedekah yang paling besar pahalanya adalah mensedekahkan harta yang paling kita cintai. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, dahulu para sahabat semakin mencintai harta, maka ia akan sedekahkan. Ya. Kenapa? Karena memang itu yang paling berat, Pak. Yang paling berat itu biasanya untuk disedekahkan harta yang paling kita cintai. Kita misalnya punya kendaraan yang sangat kita sukai. Untuk mensedekahkan kendaraan ini berat, Pak. Banget, Pak. Biasanya sih yang kita sedekahkan yang biasa-biasa aja. Yang enggak terlalu kita cintai lah. Tapi justru Allah mengatakan apa? Kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Itu dermawan tingkat tinggi gitu, Pak. Kalau bisa kita menginfakkan harta yang paling kita cintai, itu luar biasa sudah. Khotbah Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah di sini kita ambil faedah, Pak. Di sini menunjukkan bahwa bersedekah kepada karib kerabat itu lebih utama. Bersedekah kepada karib kerabat itu lebih utama. Karena Abu Talha ingin supaya Rasulullah SAW membagi-bagikan ini hartanya yang paling ia cintai tersebut. Ternyata Rasulullah SAW menyuruh Abu Talha untuk membagi-bagikan kepada siapa? Kepada saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya, pamannya. Subhanallah. Maka dari itu, Pak, salah besar kalau kita sama teman loyal tapi sama keluarga pelit. Salah besar, Pak. Kita itu harus lebih dermawan kepada keluarga kita daripada kepada orang lain. Kalau kita punya kakak susah, miskin, perhatikan. Kita punya paman susah, miskin, perhatikan. Dia lebih berhak untuk kita sedekahi. Karena disebutkan dalam hadis ya, bahwa bersedekah kepada kerabat itu pahalanya 2. Bersedekah kepada kerabat pahalanya berapa? 2. Yang pertama pahala sedekah. Yang kedua pahala silaturahim. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Nah ini ya akhi, jadi ya jangan sampai kita pelit sama keluarga kita, sama saudara kita. Karena kenyataan yang ada di masyarakat itu, Pak, sama saudara itu pelitnya minta ampun. Tapi kalau sama temannya loyal dia. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa harta yang paling menguntungkan adalah harta yang disedekahkan. Harta yang paling menguntungkan adalah harta yang disedekahkan. Kenapa?
Karena harta yang disodakokan itu yang akan langgeng sampai hari kiamat. Yang akan kita bawa sampai hari kiamat itu harta yang kita sedekahkan. Sedangkan harta yang kita tidak sedekahkan belum tentu jadi kita, milik kita. Kalau kita mati, ya diwariskan. Kalau kita belum mati, belum tentu juga jadi milik kita. Mungkin diambil orang, digondol maling, mungkin kena gempa bumi, ludes habis, kebakaran, dan yang lainnya. Ya. Baik, nah, adalah adzan. ولهذا جاء في الحديث الذي يروي يزيدك إيمانا على الإيمان. Memberi uang kepada istri di luar jatah untuk istri tetapi untuk keperluan rumah tangga seperti memasak, keperluan dapur, dan lain-lain. Apakah itu termasuk sedekah? Iya. Itu termasuk apa? Sedekah. Karena itu untuk keperluan sesuatu yang dibutuhkan sehari-hari, memasak, keperluan dapur, dan lain-lain. Ya, itu semua termasuk apa? Sedekah. Karena makna sedekah itu luas, Pak. Ya, tersenyum sama orang saja disebut apa? Sedekah. Ucapan tasbih saja disebut apa? Sedekah. Apakah boleh mendoakan keburukan kepada orang yang telah menzalimi kita? Seperti kepada pengendara motor sambil merokok. Saking keselnya saya berdoa mudah-mudahan perokok tersebut mendapatkan penyakit. Akhi, yang lebih baik doakan dapat hidayah. Sebab kalau didoakan supaya dapat penyakit, apa manfaatnya buat kita? Iya, tapi kalau kita doakan, ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah. Ternyata Allah kabulkan, dapat hidayah, ngaji, alhamdulillah. Manfaat besar. Iya. Maka dari itu, jangan kita mendoakan berdasarkan emosi, Pak. Tapi berusahalah kita mendoakan supaya orang mendapatkan kebaikan. Karena kita sebagai seorang muslim itu dianjurkan untuk menebar kebaikan. Kita sebagai seorang muslim itu berusaha untuk menjadikan orang mendapatkan hidayah. Apakah melepaskan khuf atau kaos kaki dalam keadaan suci serta memakainya kembali juga masih dalam keadaan suci serta masih dalam keadaan rentang waktu 1 hari 1 malam itu menggugurkan bolehnya mengusap khuf? Ikhtilaf para ulama. Kalau ada orang yang mengusap khuf, kemudian dia buka khufnya, apakah itu sudah mencukupi ataukah batal bersucinya? Pendapat yang paling kuat wallahu a'lam batal. Iya. Jadi kalau misalnya dia kan diizinkan untuk orang yang mukim
mengusap khuf itu 1 hari 1 malam. Nah, dalam rentang waktunya tersebut dia membuka khuf. Maka pada waktu itu batal mengusap apa? Khufnya. Maka disebut dalam hadis bahwa Rasulullah SAW ya tidak melepaskan khufnya ketika buang air besar, buang air kecil, ketika tidur, kecuali kalau janabat. Dibukanya khufnya Rasulullah SAW. Sehingga itu menunjukkan bahwa orang yang membuka khuf itu batal. Ya. Memang itu masalah khilafiyah, Pak. Wallahu a'lam. Ada orang yang mengambil hukum manusia daripada hukum syariat. Dan dia bilang urusan saya dengan Allah di akhirat nanti. Apakah dia jatuh kepada dosa besar atau kekafiran, Ustaz? Hukum buatan manusia ini tidak lepas dari 2 keadaan. Keadaan yang pertama, hukum ini tidak bertabrakan dengan syariat Islam. Seperti peraturan lampu merah, ya, kan nggak ada dalam Al-Quran dan hadis, Pak. Tapi peraturan seperti ini bertabrakan dengan syariat tidak? Tidak ada. Tidak bertabrakan sama sekali. Justru itu untuk kemaslahatan. Yang kedua, hukum manusia yang jelas-jelas bertabrakan dengan hukum Allah. Seperti menggugurkan hukum had, ya, menggugurkan hukum zina. Maka kalau dia lebih mengutamakan hukum manusia daripada hukum Allah, dengan keyakinan bahwa hukum manusia setara dengan hukum Allah, ini bisa murtad dari agama Islam. Dengan ijma' seluruh ulama. Tapi kalau dia ya melakukan hukum buatan manusia yang bertabrakan dengan hukum syariat karena mengikuti hawa nafsu, tapi dia yakin bahwa ini haram, nggak boleh, maka dia pelaku dosa besar. Itu perincian yang disebutkan oleh para ulama, Pak. Tukang parkir yang merokok, apakah kita kasih uang? Ya. Pertama, kalau kita khawatir kita kasih malah dibelikan buat ngerokok, mendingan jangan. Tapi kalau kita merasa tukang parkir ini memang sedang cari nafkah, yang bisa jadi buat menafkahi siapa? Anak keluarganya, nggak apa-apa antum kasih. Jadi dikembalikan lagi dugaan kita bagaimana, ya. Atau dikasih permen aja, Ustadz, ya nggak apa-apa kalau kasih permen. Ya. Apakah bayar pajak bisa diniatkan sedekah atau zakat? Ya nggak bisa. Pertama, ya, dalam Islam zakat itu haram. Tapi masalahnya kalau kita nggak bayar zakat, disita. Antum nggak bayar pajak, ya. Kalau antum nggak bayar pajak, disita. Mobil nggak dibayar pajak, disita. Rumah antum nggak dibayar pajaknya, disita. Maka kita bayar pajak itu terpaksa dalam rangka mempertahankan hak milik kita. Maka yang seperti ini bagaimana? Buat kita nggak masalah, nggak berdosa, karena kita sedang mempertahankan hak milik kita. Dosa buat siapa? Yang menarik pajak. Dosa buat yang menarik pajak. Iya.
Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.